Selamat datang di video kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang contoh kasus yang terjadi pada proses pembelajaran. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 6. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau mean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama, menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawab. Kemungkinan alasan mengapa peserta didik dapat mengerjakan soal dengan baik pada pertanyaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal adalah karena mereka telah memahami konsep rata-rata secara menyeluruh pada percobaan pertama. Setelah belajar melalui langkah-langkah yang telah disiapkan, mereka berhasil memahami konsep tersebut dan bagaimana menerapkannya. Dalam percobaan kedua, mereka dapat mengingat dan menerapkan pemahaman ini tanpa perlu mengikuti langkah-langkah secara kaku. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tingkat pemahaman yang memungkinkan mereka untuk memecahkan masalah terkait rata-rata dengan lebih mandiri. Pemahaman yang kuat tentang konsep ini memungkinkan mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip yang mereka pelajari dalam berbagai konteks tanpa bergantung pada panduan atau langkah-langkah spesifik yang diberikan oleh guru. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode yang digunakan dalam skenario di atas dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa konsep pembelajaran matematika yang relevan. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah pendekatan pemodelan matematika dan konstruktivisme. Pendekatan pemodelan matematika adalah pendekatan yang menekankan pentingnya penggunaan matematika dalam konteks dunia nyata. Dalam skenario di atas, guru menggunakan pendekatan ini dengan memberikan peserta didik soal matematika yang relevan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Ini membantu peserta didik untuk melihat aplikasi praktis dari konsep rata-rata dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang dapat meningkatkan minat mereka dalam pembelajaran. Konstruktivisme adalah teori pembelajaran yang menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana peserta didik membangun pemahaman mereka sendiri melalui refleksi dan pengalaman. Dalam skenario ini, guru memberikan panduan langkah-langkah untuk mencari nilai rata-rata pada awalnya. Peserta didik kemudian mengikuti langkah-langkah ini dan membangun pemahaman mereka sendiri tentang konsep rata-rata melalui pengalaman tersebut. Ketika mereka diminta untuk mengulangi soal tanpa panduan, ini menguji pemahaman mereka yang telah mereka konstruksi sebelumnya. Konstruktivisme menghargai pentingnya pemahaman yang lebih mendalam dan memungkinkan peserta didik untuk aktif dalam proses belajar. Dengan menggabungkan pendekatan pemodelan matematika dan konstruktivisme, dapat menjadi cara efektif untuk mengajarkan konsep rata-rata kepada peserta didik. Hal ini membantu peserta didik untuk memahami konsep tersebut dengan lebih mendalam dan mengaplikasikannya dalam berbagai situasi. Selanjutnya mengenai kasus 2, di mana Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya menyesuaikan tantang belajarnya. Pertanyaan pertama, menurut Anda,
Apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, jawaban kami adalah untuk membantu peserta didiknya yang berada di kelas 1 SD, Rina dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis permainan atau aktivitas yang bersifat konkret dan menyenangkan. Misalnya, menggunakan manipulatif seperti balok-balok, kartu angka, atau mainan untuk membantu mereka memvisualisasikan dan memahami konsep matematika. Rina juga dapat memanfaatkan serta cerita atau gambar yang menarik perhatian anak-anak untuk mengaitkan konsep-konsep matematika dengan situasi kehidupan sehari-hari. Mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Jadi, kami menyarankan pendekatan ini karena anak-anak di kelas 1 SD masih berada dalam tahap perkembangan awal dan umumnya belajar melalui pengalaman konkret. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget menyebutkan bahwa anak-anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka cenderung memahami konsep-konsep abstrak melalui manipulasi objek konkret. Dan selain itu, pendekatan berbasis permainan dan aktivitas menyenangkan dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar anak-anak. Mereka akan lebih antusias dalam mengikuti pelajaran dan akan cenderung lebih aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan bagi peserta didik, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengatasi tantangan belajar mereka. Nah, selanjutnya kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawaban menurut kelompok kami, ya, pertimbangan dan keputusan yang dibuat oleh Made dapat dianggap sesuai. Mengapa? Karena Made telah mempertimbangkan latar belakang setiap peserta didiknya yang berada di wilayah Bali dan menyadari pentingnya membuat materi pembelajaran yang relevan dengan lingkungan sekitar peserta didik. Dengan memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali, Made dapat membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan membangun keterhubungan antara materi ajar dengan pengalaman hidup sehari-hari siswa. Hal ini dapat membantu siswa lebih terlibat dan memahami konsep teks deskripsi dengan lebih baik. Selain itu, Made juga telah memvariasikan materi pembelajaran dengan memberikan contoh yang berbeda dari buku panduan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kreativitas Made dalam menyampaikan materi pelajaran yang dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa. Nah, jadi kesimpulannya, Made telah mempertimbangkan dengan baik latar belakang dan kebutuhan siswa, serta telah mengambil langkah yang tepat untuk membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna bagi peserta didiknya. Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, jadi jawabannya, dalam kasus ini Made menggunakan prinsip diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi pembelajaran adalah pendekatan yang memungkinkan guru untuk memahami kebutuhan dan kecenderungan setiap siswa, dan kemudian menyesuaikan metode pengajaran
bahan ajar, serta penilaian untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Made mempertimbangkan latar belakang setiap peserta didiknya dan memberi contoh teks deskripsi yang relevan dengan konteks lokal di Bali, yaitu tentang pantai dan makanan khas. Dengan cara ini, ia mencoba menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan mempertimbangkan minat serta pengalaman hidup siswa. Teori diferensiasi pembelajaran menekankan bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kecepatan belajar yang berbeda. Dengan memvariasikan metode pengajar dan materi pembelajaran, guru dapat membantu siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Hal ini juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.